Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan dengan status bebas transfer. Pemain Turki itu menaikkan kontrak dengan Nerasuri hingga 30 Juni 2024. Çalhanoğlu menjadi pemain pertama Milan yang membelot ke Inter sejak Antonio Cassano pada tahun 2012 lalu. Dan bagi kami tak ada yang perlu disesali atas kepergiannya, sebab sang pemain sudah menunjukkan warna aslinya. Pada dasarnya tak ada kesetiaannya untuk klub, sebab ia meninggalkan Milan tanpa sekalipun memberikan tanggapan atas kontrak baru yang ditawarkan Milan kepadanya. Usai sudah masa pengabdian di Golaxalt di Milan, setelah negosiasi berminggu-minggu dengan Milan, klub asal Rusia Dinamo Moskow akhirnya resmi merekrut Laxalt. Dalam situs resminya, AC Milan turut mengkonfirmasi kepergian pemain asal Uruguay itu menuju Dinamo Moskow dengan kontrak permanen yang akan dimulai per 1 Juli 2021. Milan juga mengucapkan terima kasih atas sikap profesionalisme sang pemain dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Sejak bergabung dari Genoa pada musim 2018 lalu, Laxalt memang kesulitan menembus tim utama dalam skuad Rossoneri. Ia dipinjamkan ke Torino selama musim 2019-2020 sebelum akhirnya dipanggil ulang Milan di pertengahan musim. Musim lalu, Diego Laxalt kembali menghabiskan musim sebagai pemain pinjaman di Glasgow Celtic. Selama berseragam Milan, pemain 28 tahun itu hanya mengumpulkan 35 penampilan di seluruh ajang dan hanya menyumbang 1 assist. Kepergian Hakan Çalhanoğlu yang memutuskan untuk membelot ke Inter Milan membuat manajemen Rossoneri kini harus bekerja keras di bursa transfer untuk menemukan penggantinya. Milan saat ini memang sedang melakukan negosiasi dengan Real Madrid mengenai masa depan Brahim Diaz. Namun hengkangnya Çalhanoğlu mengharuskan Milan mendapatkan satu playmaker lainnya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara kini telah memiliki sejumlah target potensial untuk mengisi peran nomor 10 yang ditinggalkan pemain timnas Turki tersebut. Corriere dello Sport dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa Milan kini tengah serius mempertimbangkan gagasan untuk merekrut salah satu dari dua pemain Real Madrid, yakni Isco dan Dani Ceballos. Isco menjadi nama yang pertama kali muncul. Kontrak mantan pemain Malaga itu di Santiago Bernabeu akan habis tahun 2022 mendatang, dan Madrid sepertinya tidak akan memperpanjang kontraknya. Oleh karena itu, situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Milan untuk membawa Isco ke San Siro. Alternatif lainnya adalah Dani Ceballos. Pemain 24 tahun tersebut telah kembali ke Madrid setelah dipinjamkan ke Arsenal. Akan tetapi Milan diklaim sulit untuk mendapatkan Ceballos secara permanen. Oleh karena itu, opsi peminjaman tanpa pembelian tampaknya menjadi satu-satunya solusi bagi Milan, andai mereka benar-benar ingin menggunakan jasa Ceballos musim depan. Tak hanya pemain asal Real Madrid yang menjadi bidikan, Mediaset melaporkan bahwa Milan semakin gencar memantau situasi Hakim Ziyech di Chelsea. Pemain asal Maroko itu menjadi salah satu pemain yang berpeluang meninggalkan Stamford Bridge di musim panas ini, setelah tak masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Kendati sang pemain lebih banyak beroperasi di sisi sayap kanan, namun ia juga piawai memainkan peran sebagai playmaker. Hanya saja Chelsea membayar 40 juta euro saat merekrut Ziyech dari Ajax Amsterdam. Oleh karena itu, Milan akan kesulitan menebus sang pemain secara permanen. Akan tetapi, kedua klub bisa membuka negosiasi dengan formula peminjaman yang bisa menjadi jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Sementara itu, Tutto Mercato Web mengungkapkan tak hanya ketiga nama itu yang sedang dievaluasi Paolo Maldini dan Ricky Massara, sebab playmaker Dinamo Zagreb Lovro Maher juga menjadi salah satu profil yang dipertimbangkan manajemen Milan. Dalam beberapa hari terakhir, Milan memang sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan sang pemain, dan nilai yang dibutuhkan untuk merekrut playmaker 23 tahun asal Kroasia tersebut terbilang cukup murah, kan hanya dibanderol di angka 15 juta euro. Performa Maher juga terbilang cukup impresif sepanjang musim lalu. Ia berhasil mencetak 11 gol dan 14 assist dari 49 penampilannya untuk Dinamo Zagreb di semua ajang kompetisi. Sementara itu, laman Milan News melaporkan bahwa penggawa RB Leipzig Marcel Sabitzer juga menjadi profil yang menjadi bidikan AC Milan. Hanya saja Milan sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan jasa sang pemain, sebab gelandang timnas Austria tersebut dibanderol cukup mahal oleh RB Leipzig yang nilainya berada di angka 40 juta euro.
Selain beberapa nama yang telah disebutkan tadi, sumber lain menyebutkan bahwa playmaker Atalanta Josip Ilicic saat ini juga masih terus dipantau AC Milan. Apalagi hubungan Ilicic dengan Gianpiero Gasperini yang sedang memburuk belakangan ini bisa menjadi faktor yang menguntungkan bagi Milan untuk membajak sang pemain keluar dari klub asal Bergamo tersebut. Laman olahraga kenamaan asal Brasil UOL Esporte melaporkan bahwa AC Milan saat ini sedang bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan jasa striker muda milik Santos, Caio Jorge. Masa depan penyerang 19 tahun tersebut bersama Santos masih dalam tanda tanya, karena kontraknya akan berakhir pada Desember 2021 ini. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Juventus sudah memantau sang pemain sejak beberapa bulan lalu, namun klub asal Turin itu kini mendapat persaingan yang ketat dari AC Milan. Kubu Rossoneri bahkan telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak Santos untuk membicarakan kemungkinan kesepakatan transfer sang pemain. Kedua belah pihak dikabarkan memiliki rencana untuk segera menutup kesepakatan dengan Santos menuntut bayaran senilai 10 juta euro untuk pemain mudanya tersebut. Caio Jorge memiliki 15 gol dan 3 assist dari 72 penampilannya bersama Santos, termasuk 6 gol dan 2 assist dari 21 penampilannya musim ini untuk klub raksasa asal Brasil tersebut. Di bursa transfer musim panas ini, salah satu fokus utama manajemen Rossoneri adalah dengan merekrut seorang pemain sayap kanan yang bisa menggantikan Samu Castillejo. Target pilihan pertama manajemen Milan adalah Amin Adli dari Toulouse. Namun kesepakatan Milan dengan Toulouse terkait transfer pemain sayap 21 tahun tersebut saat ini belum rampung 100%. Olehnya itu Milan perlu menyiapkan beberapa alternatif lain. Sky Italia melaporkan bahwa pemain sayap asal Napoli Adam Onas menjadi salah satu profil yang disukai Paolo Maldini dan Ricky Massara. Pemain timnas Aljazair itu menghabiskan setengah musim kompetisi 2020-2021 bersama Crotone. Kendati gagal membawa Crotone bertahan di Serie A, namun ia menjadi salah satu pemain yang cukup bersinar. Dari 15 pertandingan yang ia mainkan bersama Crotone, Onas berhasil mencetak 4 gol dan 3 assist. Laporan itu mengklaim bahwa situasi sang pemain di Napoli yang belum pasti semestinya menjadi peluang yang cukup terbuka bagi Milan untuk merekrutnya. Seorang nama baru kini muncul sehubungan dengan rencana Milan mendatangkan seorang penyerang baru sebagai wakil Zlatan Ibrahimovic. Olivier Giroud saat ini masih menjadi pilihan nomor 1, namun kesepakatan untuk mendapatkan striker Prancis itu secara gratis semakin sulit setelah Chelsea memperpanjang kontraknya. Oleh karena itu, Tutto Mercato melaporkan bahwa beberapa nama alternatif kini mulai dipertimbangkan manajemen Milan, dan nama penyerang timnas Turki Burak Yilmaz menjadi salah satunya. Pemain GAC 35 tahun tersebut sebenarnya kurang mendapat sorotan di gelaran Euro 2020, seiring kegagalan Turki lolos dari penyisihan grup. Namun sepak terjang Yilmaz bersama Lille cukup menyita perhatian. Dari 28 penampilan musim lalu, Yilmaz berkontribusi 21 gol untuk Lille, dengan rincian 16 gol dan 5 assist. Ia juga menjadi salah satu sosok penting dari keberhasilan Lille merengkuh juara Ligue 1 musim lalu. Namun laporan itu menambahkan bahwa Milan bukan satu-satunya tim yang tertarik merekrut Yilmaz. Oleh karena itu Milan perlu menyiapkan penawaran yang tepat kepada Lille untuk memenangkan perburuan.